Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Durusullah Al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, dan mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala jadi kita agak terlambat sedikit memulainya, dan tentunya itu semua dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita. Dan kita sekarang sudah masuk di pelajaran 16. Sebelum kita baca dari kitabnya, kita bahas sedikit tentang faidah terkait di pelajaran 16. Faidah di pelajaran 16 ini kita bisa lihat bahwa isim ya terbagi dua. Tentunya isim ini maksudnya dari segi jenis ya. Bahwa isim terbagi dua. Ada namanya isim aqil, yaitu isim yang berakal. Contohnya seperti Thalib, ya, Jibril, Iblis. Nah, itu semuanya berakal ya. Yang kedua adanya ghairul aqil, yang tidak berakal. Seperti kitabun, hisanun, ya, hewan. Termasuk juga isim yang tidak berakal. Nah, kenapa kita katakan penting? Kenapa kita sebutkan ini pembahasannya? Karena ini sebagai pendahuluan yang akan menjadi inti pembahasan kita di pelajaran 16 ini. Apa itu? Bisa diperhatikan kaidah jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Nah, jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Baik, contoh hadhihi sa'atun, hadhihi kutubun. Ya, kalau kita perhatikan semestinya ya kalau dia jamak bahwa kita harus gunakan domir yang sesuai dengan jamaknya. Baik, kita harus gunakan domir yang sesuai. Ya, semestinya kita katakan hunna sa'atun, semestinya kan. Demikian juga hunna kutubun. Karena domir jamak kemudian muannas gaib itu digunakan hunna. Namun kalau seandainya jamak tersebut dari yang tidak berakal, maka kita hukumi dia seperti domir muannas mufrad. Ya, seperti muannas mufrad. Baik. Nah, ini juga tidak berlaku pada domir ya. Contoh seperti isim isyarah. Kita gunakan hadhihi, tidak kita gunakan haulai. Ya, untuk yang dekat misalnya menunjuk yang dekat, hadhihi kutubun, atau untuk menunjuk yang jauh, tilka masajidu misalnya. Ya, tilka buyutun. Baik, kita tidak gunakan ulaika atau haulai yang merupakan jamak dari bentuk muannasnya. Jelas ya? Kemudian situ jamak yang berakal tetap dihukumi jamak. Nah, jamak yang berakal tetap dihukumi jamak. Contohnya haulai muhandisatun. Muhandisatun kan dia jamak muannas salim dari muhandisatun. Atau haulai mudarrisuna. Mudarrisuna itu jamak dari mudarrisun. Haulai tullabun. Tullabun jamak dari talib. Dan semuanya itu merupakan jamak dari sesuatu yang berakal. Talib ya, pelajar, berakal. Demikian juga mudarris berakal. Ya, maka dia dihukumi juga hukum jamak di situ. Tidak dihukumi muannas mufrad. Yang dihukumi muannas mufrad itu adalah jamak dari kata yang tidak berakal. Jadi kata yang tidak berakal. Apabila mubtada berbentuk jamak ghairul aqil, maka khabarnya harus berbentuk mufrad muannas. Begitu deh. Bisa diperhatikan. Contoh al-abwabu maftuhatun. Al-abwab itu mubtada'nya dia merupakan al-abwab, jamak dari bab, enggak berakal, ghairul aqil. Maka khabarnya
Itu mufrad muannas. Ya mufrad muannas maftuhatun. Baik. Begitu pula apabila man'ut berbentuk jamak ghairul akil, maka naatnya juga berbentuk mufrad muannas. Contoh, al-kutubu al-jadidatu. Nah, di situ buku-buku yang baru. Nah, al-jadidatu kan semestinya kita katakan bahwa jamak dari kata sifat jadidun atau jadidatun itu adalah judud. Baik, jamaknya. Namun kalau seandainya hendak mensifatkan jamak yang tidak berakal, maka tetap dihukumi muannas mufrad. Tetap digunakan bentuk mufradnya, namun dia muannas jadidatu. Maka al-kutubul jadidatu, buku-buku yang baru. Enggak kita bilang al-kutubul jududu. Ada kata. Tapi kalau untuk yang berakal gimana? Misalnya haula'i tullabun, misalnya haula'i tullabun jududun. Kita katakan jududun. Atau haula'i talibatun jududun. Kenapa? Karena talib dan talibatun dengan tullabun itu adalah eh, berakal. Jamak yang berakal. Asalnya adalah talib atau talibah. Namun kalau seandainya dia tidak berakal, maka dia dihukumi muannas mufrad. Ya, maka naannya juga di muannas mufrad kan kita. Kemudian selanjutnya, jamak yang berpola mafa'ilu dan mafa'ilu tidak boleh ditanwin. Ya, karena kan kita berbicara tentang jamak. Nah, di sebagian besar dari jamak-jamak kata yang tidak berakal itu biasanya berpola mafa'il dan mafa'ilu sebagian besarnya ya. Jadi tidak bisa kita kiaskan. Dia hanya sekedar dihafal saja. Sekedar dihafal. Contohnya makatibu. Makatibu jamak dari maktabun. Kemudian manadilu jamak dari mindilun. Kalau seperti halnya masjidun jamaknya masajidu atau eh, miftahun mafatihu ila akhiri. Ya, banyak ya. Hal yang seperti ini banyak sekali yang perlu diingat bahwa tidak ditanwin jamak yang berpola mafa'ilu dan mafa'ilu. Nah, itu dibedakan. Ya, itu berbeda. Ya, yang satu tidak ada ya sukun di tengahnya, yang satu lagi ada ya sukun di tengahnya. Baik, ya cuma itu saja faedah yang bisa kita petik di pelajaran 16. Ya, cuma itu saja faedah yang bisa kita petik di pelajaran 16. Baik, sudah singkat waktu, silahkan dibuka bukunya. Baik, kita masuk dalam pelajaran 16. Qala al-muallif rahimahullah darsus sadis asyar. Pelajaran ke-16. Ya, bisa diperhatikan bukunya. Di situ ada percakapan antara mudarris dengan murid-muridnya. Nah, ini coba dibaca secara bergantian dan diterjemah. Ya, kita mulai dari Ummu Safa. Mohon maaf, ini Ummu Safa dengan siapa nih? Ana Dede Meida. Oh iya, ahlan, ahlan. Faddal. Iqra'i Ummu Safa. Ustaz. Al-mudarrisu Qala liman al-mudarrisu. qala al-mudarrisu liman hadhil aqlamu ya Muhammadu. Nah, terjem. Milik siapa pulpen-pulpen ini wahai Muhammad? Ayo, ahsanti. Selanjutnya Ummu Danil. Hiya li ya ustazu. La, la. Dia Qala Muhammadun. qala Muhammadun hiya li ya ustazu. Dia punyaku wahai ustaz. Ya. Selanjutnya Akhi Anwar. Qala al-mudarrisu hiya jamilatun jad apa ini? Jiddan. Ya. Hiya jamilatun jiddan wa hadhihil kutubul jadidatu ahiya ahi laka Ahiyya laka. ahiya laka. Eh, pena pena ini dia sangat di pena ini baru dan Jamilatun. jad pena ini sangat cantik Ya. sekali dan buku ini
Dan buku-buku ini adalah buku baru. Dan apakah Bagaimana dia terjemahnya? Kata yang beralif lam terletak setelah isim isyarah di balik penerjemahannya. dan yang baru ini adalah buku yang Dan buku baru-baru dan buku-buku yang baru ini, dan buku-buku yang baru ini apakah punya engkau? ya, selanjutnya Akhi Reza, Fadl. قال محمد لا هي لحامل tidak buku-buku ini milik Hamid. Selanjutnya, ya, Fadl Ummu Safa. Ulang lagi. Qala al-mudarrisu aina dafatirukum ya ikhwanu? Di mana buku tulis mereka? Kum. Apa ya kum? Lawan bicara. Oh, kamu. Ya, lawan bicara jamak. Oh, ya. Di mana buku tulismu? Di mana buku-buku tulismu, wahai saudara Nah, laki-laki? kasih makna jamak, Ummu Safa. Kasih makna jamak. Wahai, Kum mana? itu bukan kamu. Nah, bukan kamu Oh, ya. kamu. Makna jamak. Apa ya? Kalian. Hmm, Asalnya antum. kalian. Iya. Oh, kalian. Ulang lagi. Di mana buku-buku tulis kalian, wahai saudaraku? Iya. Baik, Ya. labas. Selanjutnya, kemudian Qala Aliyun, hiya huna ala hadzal maktabi. Dia di sini di atas meja ini. baik. Ahsantum Buku-buku tulis barakallahu itu fikum. maksudnya. Baik, bisa perhatikan sebentar hewarnya. Di situ kita lihat di ucapan mudarris yang pertama, liman hadhil aqlamu. Nah, di situ kita perhatikan aqlam, dia merupakan jamak dari apa? Qalamun. Baik, jamak dari qalamun dan dia jamak yang tidak berakal. Baik, maka itulah dipakai hadhihi. Kita nggak gunakan haulai. Baik, kenapa? Karena aqlam itu jamak yang tidak berakal. Kemudian juga dipakai ucapan Muhammad hiyali, hiya. Nah, digunakan hiya. Menunjukkan bahwa hiya itu domir yang digunakan untuk muannas mufrad. Muannas mufrad. Tidak dipakai hunna. Tidak dipakai hunna atau hum. Ya. Meskipun aklam asalnya jamak mudzakkar, ya. Dia kan mudzakkar, enggak ada tanda-tanda muannas ya. Asalnya qalam. Qalam itu asalnya qalam, ya. Ini mudzakkar qalamun. Tapi ketika dijamak, maka dia hukumnya berubah menjadi muannas mufrad. Digunakanlah hiya. Sama halnya juga hiya jamilatun. Tuh, jamilatun khabarnya berbentuk muannas, tambahkan tak marbutah pada jamilatun. Kemudian selanjutnya hadhil kutubul jadidatu. Tuh, al jadidatu. Jadidatu. Kita gunakan jadidatu. Kenapa? Al kutub man'utnya adalah jamak yang tidak berakal. Dari kata apa? Kutubun, kitabun. Kitabun secara asal dia mudzakkar. Namun ketika dijamak kutubun menjadi jamak yang tidak berakal, ya maka dihukumi muannas mufrad al jadidatu. Kita nggak pakai jududu. Ya, kita nggak pakai jududu. Fahadhil kutubul jadidatu ahiya laka. Kemudian selanjutnya aina dafatirukum. Tuh. Dafatiru itu jamak dari daftarun. Tuh. Asalnya itu adalah dafatiru memang nggak ditanwin karena dia jamak yang berpola mafa'ilu. Jamak yang berpola mafa'ilu. Baik. Dia nggak ditanwin asalnya. Nah, dia juga sama ya, dihukumi muannas mufrad karena dia nggak berakal. Hiya huna ala hadzal maktabi. Dipakai hiya di situ. Dipakai hiya yang kembali eh, kepada dafatir. Taib. Ya, cuman itu saja faedah pelajarannya. Langsung saja kita baca qala tamarin al-awwal ta'ammalil amsilatal atiyata. Di situ bisa diperhatikan A dan B ya. Bisa diperhatikan A dan B itu bagaimana perbedaan antara yang untuk akil dan ghairul akil. Itu yang kita sebut tadi faedahnya bahwa isim secara jenis terbagi dua. Ada namanya
isim akil dan ada isim ghairul akil. Isim akil itu ya dia yang berakal. Ya. Contoh seperti bentuk mufradnya. Hada talibun jadidun. Huwa min di sini apa nih? Amerika. Amerika. Nah, huwa min Amerika. Nah, huwa min Amerika. Nah, bentuk jamaknya haulai tullabun jududun hum min Amerika. Taib hum min Amerika. Nah, bentuk yang kedua itu isim ghairul akil. Nah, isim ghairul akil pada bentuk mufradnya dia tetap mudzakkar. Kalau asalnya memang nggak ada terlihat tanda-tanda muannas. Namun ketika dijamak hukumnya berubah. Tidak lagi dia mudzakkar. Namun kita hukumi dia apa? Muannas dan itu pun muannasnya berbentuk mufrad, tidak berbentuk jamak. Bisa diperhatikan B, ya bisa diperhatikan B. Pada bentuk mufradnya hada kitabun jadidun huwa min Amerika. Ya. Nah, bentuk jamaknya hadhihi kutubun jadidatun. Hadhihi kutubun jadidatun hiya min Amerika. Digunakan, perhatikan yang digaris bawahi. Ya, bisa diperhatikan yang digaris bawahi di situ. Fokus kepada yang digaris bawahi, hadhihi dan jadidatun. Ya, itu semuanya termasuk eh, dihukumi muannas mufrad. Dihukumi muannas mufrad. Baik. Jelas sampai sini ya? Ada yang kurang jelas? Baik. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke latihan berikutnya. Qala tamarin, qala as-sani, tamrin as-sani, hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyah ila jam'in. Misal, hadha baitun. Baik, hadha baitun. Idza jumi'a hadhihi buyutun. Baik, hadhihi buyutun. Nah, kita melihat bahwa untuk ya mungkin ada sebagian yang belum hafal dari jamak bisa diperhatikan dalam kurung di samping ya, mungkin sebagai bahan murojaah juga bisa disalin ke buku khusus mufradat. Taib, al-muhim lihat dan fokus ke sebelahnya. Nah, bagaimana penggunaannya? Lihat hada yang tadinya untuk bentuk mufradnya itu adalah mudzakkar, ketika dijamak dia menjadi bentuk muannas. Baik. Langsung saja kita mulai. Fadhal akhi Anwar. Al-awwal, hadza najmun. Hadhihi nujumun. Ayo, ahsan. Ya, kalau dari segi arti sama saja ya. Dari segi arti sama saja. Hanya saja berbeda itu dari bentuk khobarnya. Artinya itu jamak. Ini bintang, ini bintang-bintang. Yang perlu diperhatikan itu kaedahnya dari segi lafaz. Kaedah dari segi lafaz. Baik, selanjutnya. Akhir Reza. Tafadhal, Bang Reza. Baik, kita lompat saja. Silahkan, Ummu Safa. Atsani, hada darsun, hadihi durusun. Terus selanjutnya, Ummu Daniel. الثالث هذا قلم هذه أقلام. Baik. Ya, Fadhal. Akhi Anwar. Al-khamis, hadza babun. Hadhihi abwabun. Baik. Kemudian selanjutnya Bang Reza, Fadhal. Angka berapa Ustaz? Eh, nomor Tadi 5. 6 ya? 6 Tadi salah mungkin. nomor tadi, Akhi Anwar. Oh gitu. Oh. Al-khamis. Hadza nahrun.
Hadhihi anharun. Nah, kemudian selanjutnya Mustafa. Ya, begini. As-sadis hadza jabalun. Hadhihi jibalun. Nah, selanjutnya. السابع هذا كلب هذه كلاب. Ya, selanjutnya. As-samin hadza bahrun. Hadhihi biharun. Baik, selanjutnya. At-tasi' hadza kitabun. Hadhihi kutubun. Iya, lagi. Al-ashir hadza himarun. Hadhihi humurun. Ya, selanjutnya. الحادي عشر هذا سرير هذه سرر. Ya, terus. As-sani ashir hadza daftarun. As-thaniya asyara. الثانية عشرة هذا دفتر هذه دفاتر La. Kif? Ulangnya. Hadhihi. دفاتر هذه دفاتر. Iya, jangan lupa. Mafa'ilu la yunawwan, tidak ditanwin. Terus, Bang Riza. As-salis asyar. Hadza maktabun. Hadhihi makatibu. Iya. Selanjutnya. الرابع عشر هذا بندق هذه فنادق. الخامس عشر هذه ساعة هذه ساعات. Ya, terus. السادس عشر هذه سيارة هذا هذه سيارة Apa? Coba ulang lagi, Afwan, terputus. هذه سيارات. Iya, ahsan. Terus, Bang Riza. As-sabi' asyar. Hadhihi ta'iratun. Hadhihi ta'iratun. Ya. Selanjutnya. الثامن عشر ذلك نجم. هذه نجم. La. Gimana bentuk mu'annas dari dzalika? Abu Mustafa. Astagfirullah. Apa mu'annas Mu'annas. dari dzalika? Tilka. Naam. Kaif nujib? Dzalika najmun. Tilka nujumun. Naam. Tilka nujumun. Naam. Selanjutnya. التاسع عشر تلك سيارة تلك سيارات. Ya, baik. Jadi yang perlu diperhatikan, ingat bagaimana bentuk mu'annas dari setiap isim isyarah, sama halnya pada bentuk domir, dan juga bagaimana bentuk mu'annas dari isim-isim yang selain keduanya. Ya. Nah, itu bisa diperhatikan, ya. Misalnya kalau dia kata sifat, ya, tinggal kita tambahkan tak marbutah. Nah, begitu. Paham ya? Tinggal kita tambahkan tak marbutah. Kalau dia isim isyarah, ya, untuk yang dekat, kita gunakan hadhihi. Dia mu'annas dari hadha. Kalau bentuk mu'annas dari dzalika adalah tilka. Jelas sampai sini ya. Baik. Kemudian selanjutnya الثالث أشر إلى الأسماء الآتية باسم إشارة مناسب للقريب هذا هذه هؤلاء. Berikanlah isyarat, tunjuklah isim-isim berikut dengan isim isyarah yang cocok untuk makna al-qarib, yang dekat. Nah, ada 3 pilihan. Hadza, hadhihi, haula'i. Hadza untuk mudzakkar
mufrad, hadhihi muannas mufrad, haula'i itu untuk jamak dari keduanya. Nah, itu bisa diperhatikan, ingat kaidahnya. Ya, bisa dicek kalau bingung bisa dicek kembali faedahnya. Baik. Nah, baik, selanjutnya. Contoh. Siapa terakhir tadi? Berarti Ada Alfian. lagi, Ustaz? Ya. Ya. Hadza Al-awwal. al-awwal. Hadza rajulun. Ayo, Hasan. Selanjutnya. Ustaz. الثاني هؤلاء رجال. Iya, haula'i rijal. Selanjutnya. As-salis hada kalbun. Iya, hadza kalbun. Selanjutnya. الرابع هذه كلاب. Iya. Selanjutnya. Al-khamis. Hadza durusun. Hah? Hadza durusun. Ah, coba durus itu bentuk apa tuh? Apa arti durus? Pelajaran. Pelajaran. Dia bentuk mufrad atau jamak? Jamak. Ah, gimana Tidak kaidahnya? berakal. Tidak berakal, Ustaz. Iya, berarti pakai apa? Hadhihi. Nah, karir. Ya. Hadhihi durusun. Ayo. Selanjutnya. Contoh Bang Reza. السادس هؤلاء مدرسون. Nah. Ahsan. As-sabi' haula'i akhwati. Haula'i akhawatina. Selanjutnya. الثامن هذه أقلام. Iya. Terus. At-tasi' hadza kitabun. Nah. Selanjutnya. Ya, total Bang Reza. العشر Hah? Al-ashir. عشر هؤلاء سيارات. Ini Sayyarah. Itu هذه berakal apa nggak berakal, berakal? Bang Reza. berakal هذه Ustaz. Hmm. هذه سيارات. Iya. Hadhihi sayyarah. Baik, bagus. Selanjutnya. Al-hadi ashar hadihi sayyaratun. Iya, lagi. الثاني عشر هذا حمار. Iya. Terus. As-salis ashar hadhihi kutubun. Iya. Lagi selanjutnya. الرابع عشر هذه حمر. Naam, ahsan. Selanjutnya. Al-khamis ashar hadihi ainun. Coba ulang lagi, Afwan. Al-khamis ashar hadihi ainun. Ainun kan Ustaz. Ainun itu apa? Dia mudzakkar atau muannas? Hadihi muannas Apa alasan dia muannas? karena dia ada dua mata. Apa alasannya? Anggota badan yang terdiri dari dua. Iya, ahsanti. Berarti apa jawabannya? Hadihi ainun. Ahsan, barakallahu fiik. Selanjutnya. السادس عشر هذه طبيبة. Iya. Selanjutnya, Akhi Anwar. As-sabi' ashar.
haula'i tabibatun. Iya, Masya Allah. Ahsantum barakallahu fikum. Baik, ini untuk bentuk lil qarib yang dekat. Kali ini lil ba'id. Kali ini lil ba'id. Pilihannya cuman tiga. Dzalika, tilka dan ulaika. Baik, sama seperti tadi. Tafadhal, Bang Riza. Al-awwal dzalika talibun. Iya. Selanjutnya. Atsani ulaika tullabun. Iya, lagi. As-salis dzalika najmun. Iya, lagi. Al-khamis. Hah? Hah? Nomor berapa kita? Keempat ya, Ustaz. Afwan. Iya. Ya. Ar-rabi' tilka nujumun. Insyaallah. Terus. Ya. Al-khamis dzalika tilka bintun. Tilka bintun. Bintun munas. Selanjutnya. As-sadis ulaika banatun. Ya. Lagi. As-sabi' tilka darajatun. Lagi. As-samin ulaika darajatun. Baik. Coba diperhatikan lagi. Darajat tuh apa tuh? Berakal apa nggak berakal? Banyak pun enggak berakal kan. Ghairu akil. Ya. Hmm. Tilka darajatun. Iya, lawas. Selanjutnya. At-tasi Nomor berapa? Ya, atas. dzalika sarirun. Iya. Maksudnya. Selanjutnya. Al-ashir dzalika sururun. Afwan, coba ulang lagi. Al-ashir dzalika sururun. Sururun tuh bentuk mufrad atau jamak? Mufrad ya? Apa artinya? Jamak. Lupa lagi Ustaz. Hah? Enggak tahu Ustaz. Nggak tahu. Iya Ustaz. Ya, sururun itu jamak dari sarirun. Yang arti ranjang. Oh, ranjang. Berarti apa pilihannya? Tilka Iya. sururun. Iya, labas. Kemudian selanjutnya. Al-hadi asyar tilka dajajatun. Nah, selanjutnya. Ya, Akhi Anwar. Ya, apa Ustaz? Nah, 12 ya, Ustaz? ya 12. Tsani asyar tilka mudarrisatun. Iya. Lagi. Al-thalith asyar Tafadhal. Ar-rabi asyar Afwan, Anda belum dengar. dzalika Afwan, Bang Riza, Anda belum dengar. Coba ulang lagi, Bang. Al-thalith asyar ulaika mudarrisatun. Iya. Oke. Ya. ar-rabi asyar dzalika hajjun. Iya. Soalnya. Asyar ulaika hujjajun. Iya. Saja.
As-sadis asyar dzalika Muhammad masjidun afan masjidun. Dzalika masjidun. Nah, Mas. Selanjutnya. السابع عشر تلك سيارات. Baik. Ahsantum. Barakallahu fikum. Baik. Bisa diperhatikan semuanya. Mungkin coba diperhatikan kembali dari mufradat sebelumnya di tamrin kedua. Nah, coba diperhatikan. Ada situ yang kurang tahu artinya, bisa ditanyakan. Ya, berarti sudah tahu semua artinya ya. Baik. Saatun. Apa Ustaz? Ya, fadhal. Lupa yang saatun Ustaz. Sa'atun. Hotel. Afwan, Mang, kurang suaranya. Saatun apa yang artinya Ustaz? Sa'atun artinya Apa Ustaz? jam. Jam. Kurang Ustaz. Ya. Ada lagi? Khairatun burung. Jadi saya. Baik, berarti sudah tahu Kalau semua. sudah Ustaz. Baik. Kita baca yang di tabel, bisa diperhatikan. Itu ada sekitar 4 tabel. Asmaul isyarati lil qaribil aqil. Isim isyarah untuk yang dekat namun untuk yang berakal. Kemudian asmaul isyarati lil ba'id al aqil, isim isyarah yang jauh namun untuk berakal. Bisa diperhatikan, ya, terlihat perbedaannya ya. Namun untuk berikutnya, asmaul isyarati lil qaribi ghairil aqil. Asmaul isyarati lil ba'id ghairil aqil. Jadi perbedaannya cuma satu. Kalau yang nggak berakal, ya kaidahnya ingat, jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Tapi sisanya kembali ke hukum asal. Sisanya kembali ke hukum asal. Kalau dia mufrad, ya udah mufrad. Kalau dia mudzakkar, kasih mudzakkar. Kalau dia muannas, kasih muannas. Dan telah kita jelaskan dari ciri-ciri muannas. Ya. Dan ciri-ciri muannas ada yang ditandai dengan tak marbutoh, anggota tubuh yang berpasangan, ya, atau dia nama perempuan, atau dia yang disifati oleh orang Arab sebagai muannas, ya, dianggap oleh orang Arab sebagai muannas, ya. Dan selainnya dari tanda muannas, adapun selainnya kita hukumi dia mudzakkar. Namun kalau untuk jamak yang tidak berakal dihukumi muannas mufrad. Baik. Allahu a'lam bishawab. Maka dengan ini selesailah pelajaran kita. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan? Baik. Kalau tidak ada, dengan ini kita tutuplah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.